Sepenggal cerita hidup ini yang mau saya share berikut adalah tentang kisah nyata seorang teman. Sebut saja Ani, seorang wanita muda berusia sekitar 23 tahunan. Berprofesi sebagai SPG di salah satu toko. Ani berasal dari kampung di Lampung. Sudah lumayan berkeliling dari satu kota ke kota lain di Pulau Jawa untuk mencari rezeki dan mencari pengalaman hidup. Kehidupannya tergolong biasa-biasa saja. Dengan berbekal agama yang kental, Ani menjalani kehidupan yang hampir sesuai dengan norma-norma yang berlaku, tanpa mengikuti kehidupan abal-abal lainnya. Dalam pekerjaannya, Ani termasuk prestasi baik. Dia bahkan dipercaya oleh bos dan diminta untuk mengajari ke pegawai baru atau dipindahkan ke tempat baru hanya untuk memberikan pelatihan. Sedangkan untuk kehidupan cintanya, ada sesuatu yang berbeda dari kisahnya. Jatuh cinta kepada atasan adalah cerita umum yang sering kita dengar. Mereka kemudian saling mencintai, dan tidak ada halangan yang berarti. Tapi akhirnya cerita cinta itu adalah mereka harus pisah, karena si cowok notabene adalah atasan, selingkuh dan terpaksa harus menikah dengan orang lain. Ya, married by accident. Kisahnya ditutup sampai di sini. Apapun yang sudah terjadi, toh hidup tetap harus berjalan. Dengan kisah hidup seperti apapun, kehidupan tetap berjalan tanpa kamu bisa memberi satu alasan. Begitu juga dengan Ani, yang akhirnya berhasil melewati hari-hari yang kurang menyenangkan pasca kisah cinta yang tidak berhasil. Banyak pepatah yang bilang kalau jodoh tidak akan lari kemana. Jika sudah ditakdirkan, tidak akan bisa dielakkan lagi. Mungkin begitulah kehidupan cinta selanjutnya bagi Ani. Tidak tahu bagaimana awal ceritanya, bisa kenalan dengan cowok ini, sebut aja Anto. Menurut Ani, Anto itu cowok biasa saja. Tidak tampan, pendek, tidak ada yang spesial. Bahkan tidak ada kriteria cowok yang Ani suka dari seorang Anto. Kenyataan saat ini Ani dan Anto adalah sepasang suami istri yang sah secara hukum dan agama. Tapi hanya berdasarkan cinta bertepuk sebelah tangan. Ani sama sekali tidak ada cinta, tidak ada rasa sayang. Bahkan rasa suka terhadap suaminya ini saja tidak ada. Aneh tapi nyata, parahnya orang tua Ani belum pernah kenal Anto, dan keluarganya bukan kerabat keluarga dari mereka merestui pernikahan ini. Dan waktu ijab kabul, Ani tidak ada senyum layaknya calon pengantin pada umumnya. Ani dengan mata bengkak akibat menangis semalaman terpaksa melewati prosesi pernikahannya. Sudah beribu kali menjelaskan pada suaminya semasa mereka berteman, bukan pacaran. Sudah beribu alasan dikatakan kepada suaminya, dan sudah berjuta kalimat pedas yang tidak mengenakan hati sengaja diberikan kepada Anto. Tapi tetap saja, ia tidak mengurungkan niat Anto. Dengan berbagai cara, dengan segala upaya yang sudah dilakukan, hanya untuk menghindari Anto. Tidak juga berhasil, dan tidak mematahkan semangat dan rasa cinta sepihak yang luar biasa besarnya dari Anto ke Ani. Bahkan Ani rela berhenti bekerja dan pulang ke kampung. Sekarang sudah 6 bulan lebih mereka melewati kehidupan rumah tangga.
Selama itu juga menurut Ani kehidupan kosong, tidak ada arti, terjebak dalam kehidupan yang tidak diinginkan. Tidak pernah ada percakapan yang berarti antara suami istri baru itu. Tidak pernah ngobrol, tidak pernah makan bareng. Yang ada hanya dingin, datar, dan tidak ada keindahan seperti keluarga baru lainnya. Dan untuk urusan malam pertama, malam-malam lainnya, tidak ada. Iya, tidak ada. Hubungan intim suami istri yang terjadi sampai sekarang ini, Anto sang suami rela berkorban segalanya, sanggup menghadapi dari kehidupan bersama dengan wanita yang tidak mencintainya. Dia rela menunggu segalanya, menunggu kesiapan dari sang istri, menunggu cintanya, menunggu dan sabar menunggu. Keluarga Ani yang tidak tahu secara pasti kehidupan cinta sang anak merestui itu semuanya. Baru belakangan ini mereka tahu kenyataan hidup yang dilewati oleh Ani. Tidak ada cinta, tidak ada rasa. Itu karena keluarga Ani mementingkan budaya kuno, mementingkan nama baik dan aib keluarga. Ini adalah hidup. Banyak sekali cerita kehidupan yang terjadi. Tidak tahu harus bagaimana menjalani hidup seperti yang dialami Ami. Yang membuat aku terheran keluarganya Ani, padahal mereka bukan keluarga kerabat kok, bukan keluarga yang sudah saling kenal. Tidak ada hutang budi, dan sebagainya. Tapi inilah kehidupan yang harus dijalani Ani untuk saat ini dan entah akan sampai kapan. Baginya sudah tidak tahan lagi. Saya mendoakan semoga suatu hari, jika memang kehendak Tuhan, pintu hati Ani dibuka dan bisa menerima cinta kasih sayang dari Anto. Amin.